Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan saya percaya kekuatan yang baru, sukacita yang baru melimpah bagi setiap umat yang mau percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mulaikan ibadah kita. Bersama-sama satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami masih boleh bernafas, itu semua karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami sungguh-sungguh memberi hidup kami seutuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Bersama. Mari tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Kasih setianya bagi setiap umat-umatnya. Yang mau terus mengandalkan, yang mau terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Yesus. Bersama-sama angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Bersama.
kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, penghiburan dari Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau. Nah kami percaya Tuhan, kami hanya menemukan kekuatan yang baru ada di dalam hadirat-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kepada kita pada waktunya. Mari bersama-sama buka hatimu. Ku berdiam dekat Bapa, korban pujian akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia,
terus naik, naik, naik dan terus naik ketika badai menghantam hidup kami. Sebab yang kami percaya, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan khawatir. Thank you Lord Jesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Angkat tinggi kedua tanganmu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Nyanyikan dengan iman percayamu Bapak Ibu. Ku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari buka hatimu, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Yes, kami percaya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku.
Kami sungguh percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Selama matahari masih bersinar, mujizat itu masih tetap ada. Yes, amin. Tuhan, kami percaya, kami pegang firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan, kami tidak ada dasar untuk kami berharap. Yes. Tapi selama bumi masih berputar, oh kami percaya mujizat itu tetap ada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Amin. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Amin. Kami sudah buka hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami kisah karena kami sangat butuh firman-Mu. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan menghancur dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya. Sehingga kami umat-Mu mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima mujizat dari Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Temanya ya lagunya seperti itu ya, temanya tetap miracle ya, mujizat. Oh, ya. Kenapa? Karena sebab di hari-hari terakhir ini banyak orang butuh mujizat. Ya, amin. Ya, kita lihat di mana-mana, di kota besar, kota kecil, bahkan di pelosok pedalaman banyak orang terkapar. Ya, zonanya sudah zona merah semuanya, di seluruh Indonesia hampir semuanya zona merah. Ya, rumah sakit penuh. Sementara pasien-pasien terus berdatangan membawa varian-varian yang baru. Dan tidak sedikit para medis itu akhirnya jadi korban. Hari-hari terakhir ini banyak orang butuh mujizat. Itu sebabnya kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Nah, kita lihat Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah miracle ya, mujizat. Nah, Bapak Ibu, dikatakan Hizkia itu divonis mati, sudah divonis mati oleh Tuhan. Ya, sakitnya sudah parah, hampir mati, dan dia disuruh untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Ya, nah kita Bapak Ibu dengar baik, ya, yang vonis si Hizkia itu bukan dokter. Kalau dokter yang vonis masih ada Tuhan, tapi yang vonis mati ini adalah Tuhan. Nah, tapi kita lihat ya, walaupun dia divonis mati oleh Tuhan, kita lihat Hizkia ini tidak putus asa, dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan, dia menghadap Tuhan. Ya, bahkan dia berdoa dengan segenap hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya. Hizkia minta belas kasihan Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, dan apa yang terjadi, Tuhan menjawab doanya. Ya, dan dia dikatakan Hizkia mendapatkan berkat yang luar biasa, berkat yang besar. Umurnya diperpanjang 15 tahun dan dia dilepaskan dari musuh besarnya itu Raja Asyur, dan dia juga dipagari pagar kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara rindu di dalam hidup saudara mendapatkan berkat yang luar biasa sama seperti Hizkia? Amin. Apakah saudara rindu saudara mendapatkan berkat yang besar dari yang sama seperti Hizkia dapatkan dari Tuhan? Umur diperpanjang, dilepaskan dari masalah, lalu dipagar oleh pagar kemuliaan Tuhan. Amin. Ada 3 langkah, ya. Ada 3 langkah Hizkia mendapatkan berkat yang besar. Ada 3 cara sehingga Hizkia dia mendapatkan berkat yang besar. Umurnya diperpanjang 15 tahun, dilepaskan dari
musuh besarnya yaitu Raja Asyur, dan dia dipagari pagar kemuliaan Tuhan. Nah, kita mau belajar. Yang pertama kita lihat Hizkia dengan hidupnya di ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Langkah pertama sehingga Hizkia mendapatkan berkat yang luar biasa, umurnya diperpanjang 15 tahun dan dia dilepaskan dari musuh besarnya itu Raja Asyur, dan dia dipagari pagar kemuliaan Allah. Yang pertama dikatakan Hizkia, dia hidupnya setia, hidupnya tulus, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu dengar baik, ini adalah beginning point daripada Hizkia sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Ini adalah poin awal dari Hizkia sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Ya, catat baik-baik. Dikatakan Hizkia dia hidupnya setia, dia hidupnya tulus, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya beritahu, catat baik-baik. Ini adalah investasi rohani dari Hizkia sehingga dia punya daya tawar sama Tuhan. Ini adalah tabungan rohani dari Hizkia sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Saya katakan, ini adalah satu kekuatan, satu modal dari Hizkia sehingga dia bisa menawar sama Tuhan, dia punya daya tawar sama Tuhan. Catat baik-baik, ya. Sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan itu datang, Hizkia sudah memiliki investasi rohani. Ya, sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan datang, Hizkia sudah punya tabungan rohani sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Artinya, sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan itu datang, Hizkia itu sudah menabung secara rohani sehingga dia memiliki investasi rohani, sehingga dia punya tabungan secara rohani. Dan dengan investasi rohani inilah Hizkia itu bisa menawar sama Tuhan. Karena dia punya karena tabungan rohani inilah sehingga Hizkia itu dia bisa punya daya tawar sama Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Tadi dikatakan bahwa Hizkia itu sudah divonis mati oleh Tuhan. Tapi karena dia memiliki investasi rohani, ya, karena dia punya tabungan secara rohani, maka dia bisa menawar sama Tuhan, dia punya daya tawar sama Tuhan. Amin. Saya beritahu, jangan saudara pernah menawar sama Tuhan kalau saudara tidak memiliki investasi rohani. Jangan saudara pernah coba-coba menawar sama Tuhan kalau saudara tidak punya tabungan secara rohani, tidak punya daya tawar sama rohani, secara rohani. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mall, lalu di situ ada pameran sepeda motor, ya. Lalu ada sepeda motor yang dijual dengan harga yang sangat murah. Harganya 35 juta, tapi karena ada promo dijual hanya 20 juta. Tapi karena saudara tidak punya uang, apalagi saudara tidak punya tabungan di bank, saudara berani nawar enggak? Berani nawar enggak? Enggak punya tabungan di bank? Enggak berani, enggak punya duit. Tapi kalau satu saat saudara berjalan-jalan di mall, lalu saudara ada pameran rumah itu dijual dengan 2 miliar, tapi saudara punya tabungan 3 miliar. Saudara berani nawar enggak? Berani, ada duit. Ya sama, Hizkia berani menawar karena dia memiliki investasi rohani. Hizkia dia berani menawar karena dia punya tabungan secara rohani. Amin. Dan kita tahu akhirnya Hizkia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, dia mendapatkan umurnya diperpanjang 15 tahun dan dia dilepaskan dari musuh besarnya itu Raja Asyur, dan dia dipagari pagar kemuliaan Allah. Amin. Itu sebabnya saya beritahu pada Bapak Ibu sekalian, dengar baik. Mari, ya, sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan itu datang, mari saudara buat investasi rohani sehingga saudara punya daya tawar sama Tuhan. Itu sebelumnya, sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan itu datang, mari saudara bikin investasi tabungan secara rohani sehingga saudara punya daya tawar sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen saat ini membuat investasi rohani. Ada banyak orang Kristen saat ini melakukan atau bikin tabungan secara rohani. Setelah masalah itu datang, setelah persoalan itu datang, apa yang terjadi? Mereka tidak punya daya tawar sama Tuhan. Amin. Amin. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, investasi rohani apa yang Hizkia miliki sehingga dia punya daya tawar sama Tuhan? Tabungan rohani apa sehingga dia punya daya tawar sama Tuhan? Artinya apa yang Hizkia lakukan sehingga dia bisa menabung secara rohani? Ada 3 hal. Yang pertama, dikatakan bahwa
Ya, Hizkia itu dia hidup setia. Dia hidup setia dengan Tuhan. Amin. Ya, karena dia hidup setia dengan Tuhan, akhirnya dia memiliki, dengar baik, dia memiliki investasi rohani. Dia akhirnya karena dia hidup setia dengan Tuhan, akhirnya dia memiliki tabungan secara rohani. Dan sehingga apa yang terjadi? Dia punya daya tawar sama Tuhan. Dia punya kekuatan untuk menawar sama Tuhan. Itu sebabnya saya beritahu, kalau Bapak Ibu rindu, ya, rindu untuk memiliki investasi rohani, kalau Bapak Ibu rindu untuk memiliki tabungan secara rohani, catat baik-baik, saudara harus hidup setia. Amin. Beribadah setia, melayani setia, Amin. ya, dan juga berdoa, baca firman setia. Ada orang ya berkata, hari ini ya saya sepertinya tidak mood ya berdoa ya. Hari ini saya sepertinya tidak mood beribadah melayani Tuhan. Doa ibadah melayani itu bukan mut-mutan ya. Ya, doa ibadah pelayanan itu bukan mut-mutan. Catat baik-baik, kalau kita beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka kita akan dikatakan kita akan mendapatkan keuntungan besar. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang cukup mendapatkan kekuatan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Catat baik-baik, lebih dari itu. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka dengar baik, semua kebutuhan kita dicukupkan dan kita dijauhkan dari virus corona dan semua sakit penyakit. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, catat baik-baik, ya, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka semua air minuman kita, roti makanan kita, artinya semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan dan dijauhkan dari penyakit, virus, corona, bakteri apa saja, asal beribadah sungguh-sungguh. Amin. Amin. Bukan itu saja, dengar baik, Tuhan akan memberikan perbedaan orang yang setia beribadah dan dengan tidak setia beribadah. Tuhan akan bikin beda. Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang setia beribadah dan tidak setia beribadah. Amin. Saudara ingin menjadi kepala, bukan ekor. Saudara ingin naik, bukan turun. Apa yang harus dilakukan menjadi kepala? Nehemia 13 ayat 13. Nehemia 13 ayat 13, sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat Imam Selemia dan Sadok seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Orang yang diangkat menjadi kepala, orang yang diangkat menjadi pengawas, bukan orang-orang pandai, bukan orang pintar, bukan orang-orang baik. Tapi orang yang diangkat jadi kepala, menjadi pengawas adalah orang-orang yang setia. Amin. Ya, dengar baik, kenapa? Sebab orang yang baik hati itu banyak, tapi orang yang setia itu sulit menemukannya. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Siapa yang menemukan orang yang setia? Sulit. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Kalau kau ingin, saudara ingin mendapatkan berkat yang luar biasa sama seperti Hizkia, umur panjang, dijauhkan dari musuh, ya, musuh apa, corona dijauhkan, dan juga diberi dipagari oleh pagar kemuliaan Tuhan. Hidup semua harus setia, beribadah setia, melayani setia, dan juga baca firman Tuhan dengan setia. Amin. Yang kedua, ya, apa yang Hizkia lakukan sehingga dia bisa menabung secara rohani. Yang kedua, bukan bukan hanya setia, dikatakan juga ayat 3 tadi apa? Hidupnya bukan hanya setia. Ayat 3 2 Raja-Raja 20, melakukan yang baik di matamu. sebelumnya
Shalom, Aku shalom. telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Tulus ya. Hizkia bukan hanya hidup setia, tapi dia hidupnya tulus dengan Tuhan. Amin. Sehingga dia memiliki investasi rohani, sehingga dia punya tabungan secara rohani. Ya, dan sehingga apa terjadi? Dia bisa punya daya tawar sama Tuhan. Dia bisa menawar sama Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup tulus dengan Tuhan. Itu sebabnya. Kalau saudara rindu untuk memiliki investasi rohani, kalau saudara ingin rindu untuk mempunyai tabungan secara rohani sehingga saudara bisa punya daya tawar sama Tuhan, saudara dengar baik. Saudara yang kedua harus hidup tulus sama Tuhan, beribadah dengan tulus. Amin. Amin. Ada banyak orang beribadah tidak dengan tulus. Ya, beribadah cuma cari sandal sama cari sepatu. Pergi pakai sandal jepit, pulangnya sudah pakai pantofel, sepatu pantofel. Itu berarti ibadah tidak tulus. Ya. Ada orang ke gereja tidak tulus. Ke gereja cuma cari jodoh. Karena di situ banyak gadis-gadis yang cantik. Masuk situ aja, siapa tahu oleh jodoh. Ada banyak orang yang beribadah ke gereja hanya karena cari peluang bisnis. Karena gereja itu banyak pengusaha-pengusahanya. Ya wes ke situ aja. Pasti ada peluang bisnisnya besar. Ya. Ada orang ke gereja bukan cari Tuhan, ya, karena hobi. Wah, karena gereja itu alat musiknya bagus, tim musiknya bagus, aku masuk situ karena aku punya hobi main musik. Ya, cari Tuhan ke gereja bukan cari Tuhan, hanya cari supaya hobinya tersalur. Orang-orang seperti ini, saya beritahu, tidak akan mendapat apa-apa. Amin. Tapi ketika engkau datang beribadah dengan tulus, ke gereja dengan tulus, maka engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa, sama seperti Hizkia dapatkan, yaitu umur panjang, ya, dijauhkan dari musuh yang besar, musuhmu, ya, diberikan kelepasan dari masa lalu dan dipagari oleh pagar kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Awal saya bertobat, awal pelayanan saya melayani satu persekutuan doa kecil, yaitu ibu-ibu Katolik, ya. Satu persekutuan doa kecil ibu-ibu Katolik, ya, cuma 5 orang, kadang-kadang 3 orang, ya, tua-tui lagi, ya, pagi-pagi tua-tui. Sampai sekarang saya layani, cuma sekarang ini lagi libur, ya, sudah hampir 25 tahun saya layani. Ya, awalnya ya cuma, ya, namanya persembahannya berapa, 5.000, enggak masalah, karena saya melayani bukan lihat itu, saya lihat hanya melayani karena tulus. Ya, saya melayani dengan tulus. Lalu apa terjadi? Kalau mama 2 orang, kadang-kadang cuma 2 orang, yang satu bilang, Pak maaf ya, mau ke kamar kecil dulu. Oh iya, lagi khotbah ini. Yang satu juga, Pak saya juga, ya tunggu pray dulu, ya berhenti dulu ya. Nanti baru balik, baru nyambung lagi khotbahnya. Tapi saya tulus, saya tetap setia sampai sekarang. Cuma ini libur karena ada pandemi. Saudara dengar baik, ya. Apa yang terjadi? Saya melayani dengan tulus. Justru dari persekutuan doa yang kecil ini, saya mendapat berkat yang paling besar. Ya, dari persekutuan doa yang kecil ini, saya mendapatkan berkat yang paling besar. Saudara tahu, akhirnya setiap bulan saya diberi sembako. Ya, dan bukan itu saja, 3 anak saya itu sekolah sampai kuliah dibiayai oleh ada 2 orang dari jemaat di situ. 3 anak saya, bukan sekolah yang kece-kece, bukan. Sekolah yang mahal-mahal sampai kuliah di UPH, sampai kuliah dibiayai dari persekutuan doa yang kecil ini. Amin. Amin. Ketika kau setia dengan yang kecil, Tuhan kasih yang besar. Matius 25 ayat 21. Ketika engkau setia dengan yang kecil, Tuhan akan kasih yang besar. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Setia dengan yang kecil, Tuhan kasih besar. Hanya dengan yang kecil-kecil, dari awal pelayanan saya sampai sekarang saya tetap layani. Tua-tui, cuma berapa orang. Saudara, akhirnya apa? Tuhan buka. Saya keliling sama istri saya ke Malaysia, ya, Malaysia itu sudah saya keliling. Ya, lalu pernah dia bawa pelayanan ke Kamboja. 2 tahun lalu pelayanan 2 kali, bahkan 2 kali pelayanan ke Belanda, ke Jerman, keliling Eropa, dan juga sampai ke Amerika. Ya, setia dengan kecil Tuhan kasih besar.
Kecilnya gak iso, mau kasih besar bagaimana? Amin. Amin. Ya, dengar baik. Orang yang hidupnya tulus, pelayanannya tulus, ibadahnya tulus, akan memiliki masa depan, diberi masa depan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus pasti dia jujur, pasti orang tulus pasti dia suka damai. Nah, orang yang tulus dikatakan dia memiliki masa depan. Pasti punya umur panjang, punya masa depan, pasti punya umur panjang. Amin. Amin. Ya, dengar baik. Orang yang melayani dengan tulus, beribadah dengan tulus, Tuhan akan berikan perlindungan khusus, perlindungan yang luar biasa. Amin. Saya sama istri saya melayani itu dengan tulus. Saudara tahu, waktu ada satu WL, waktu masih di Instagram ya, belum YouTube. Waktu itu masih di Instagram. WL-nya itu sudah kena COVID. Dia enggak ngomong. Nanti ngomong setelah dia sembuh, kesaksian. Loh, ya apa sih? Ya, tapi Tuhan luputkan saya dengan istri saya. Terus kita yang sudah waktu di YouTube, ada yang multimedia, ya, anak muda yang multimedia bantu kita di sini. Hari Minggu sama-sama dengan kita, Selasanya kena COVID. Minggu lalu anak mantu saya kena COVID. Ya, dibawa ke rumah sakit mana-mana ditolak penuh. Ya wes jadi satu aja, ya, isolasi mandiri. Dan Tuhan luar biasa bikin perlindungan bagi saya dan istri saya. Ya, apalagi dengar baik, saya ini sudah komit, sudah 30 tahun yang saya lakukan, saya jalani. Tidak pernah ke dokter, tidak minum obat, saya sudah komit. Tuhan luputkan kami. Orang yang melayani dengan tulus, ada perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang tulus mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin dapatkan, saudara dengar baik. Kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang luar biasa sama seperti Hizkia, umur panjang, diberikan jalan keluar setiap masalah dan dipagar oleh pagar kemuliaan Tuhan. Yang kedua, engkau harus hidup tulus. Amin. Amin. Yang ketiga, hidupnya apa yang Hizkia lakukan sehingga dia bisa menabung secara rohani. Bukan hanya hidup setia, bukan hidup tulus, tapi juga apa? Ayat 3. Bukan hanya hidup tulus, setia, hidup tulus, tapi juga telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Nah, yang ketiga ya, Hizkia bukan hanya hidup tulus, bukan hanya hidup setia, tapi dia juga dia berbuat baik, suka berbuat baik. Itu sebabnya dia mendapatkan ya, investasi rohani, mendapatkan tabungan rohani, sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Saudara dengar baik, kalau saudara ingin mendapatkan investasi rohani, punya rindu untuk mendapatkan memiliki tabungan secara rohani, dan sehingga saudara bisa punya daya tawar sama Tuhan, saudara dengar baik, harus suka berbuat baik. Saya ajarkan kepada jemaat-jemaat yang saya layani, kalau kamu suka berbuat baik, catat baik-baik. Kalau kamu suka berbuat baik, maka Tuhan akan menempatkan orang-orang baik di sekitarmu. Amin. Ya. Kalau engkau suka berbuat baik, Tuhan akan menempatkan engkau di sekitarmu adalah orang-orang baik. Amin. Kami punya jemaat, ya. Jemaat ini orang Tapanuli ya, orang Batak. Dia punya usaha itu apa? Tambal ban ya. Dia punya tambal ban itu di daerah jalan raya yang besar ya, di Jemur Sari sana ya. Jalan raya. Nah, satu saat karena dia suka berbuat baik bagi banyak orang, juga berbuat baik juga bagi pelayan pekerjaan Tuhan, dia melayani di sini, wow, luar biasa, mau berkorban. Apa yang terjadi? Waktu itu Pemkot Kota Surabaya itu membersihkan ya, karena di sekitar situ karena jalan besar, setiap 20 meter, 30 meter, 50 meter ada tambal ban. Itu dibersihkan, ya, dibersihkan dari tambal ban. Semuanya dibersihkan. Cuma dia ini enggak sama pemimpin dari yang membersihkan dari Pemkot Satpol PP itu. Kamu enggak usah, enggak popo segini. Kamu tok enggak popo. Sehingga apa terjadi? Bukan saja dia ada dapat, semua berkat itu menimpa ke dia.
Dia beli rumah, ya, beli rumah tingkat kontan, beli mobil, motor yang besar itu loh, mau kontan. Kenapa? Karena dia suka berbuat baik. 2 Tesalonika 5 ayat 13. Atau gini aja, langsung aja. Kalau kita suka berbuat baik, ya, Tuhan katakan kita akan menuai. Galatia 6 ayat 9 aja, langsung. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kau suka berbuat baik, bukan saja engkau ditempatkan orang-orang sekitar baik di sekelilingmu, engkau akan menuai. Apa yang kau tabur, engkau akan Tuai. tuai. Amin. Amin. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin mendapatkan berkat yang luar biasa, sama seperti Hizkia, umur panjang, ya, diberi kelepasan dari setiap masalah dan juga dipagar oleh pagar kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Hizkia adalah berbuat baik. Kita kembali ke pokok perikop, ya. Tadi dikatakan bagaimana supaya Hizkia mendapatkan berkat yang luar biasa, umur panjang, ya, diperpanjang umurnya 15 tahun, lalu diberikan jalan keluar, ya, dari musuhnya yang besar, Raja Asyur, lalu dipagari oleh pagar kemuliaan Allah. Yang pertama Hizkia dengan hidupnya, sekarang Hizkia dengan doanya. Kita lihat di ayat 2. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. 2 Raja-Raja 20 ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, kita lihat yang kedua Hizkia dengan doanya. Dikatakan Hizkia itu berdoa menghadap dinding. Bukan berarti Hizkia doa sama dinding, tidak. Artinya doa Hizkia itu berdoa dengan segenap hati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini saya beritahu, ini adalah beginning point daripada Hizkia sehingga dia bisa menawar sama Tuhan. Ini adalah, ya, poin awal, ya, dari Hizkia sehingga dia berani untuk menawar sama Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang besar sama seperti Hizkia, umur panjang, diberikan jalan keluar setiap masalah dan dipagar oleh pagar kemuliaan Allah, kita dengar baik, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati. Amin. Lalu orang tanya, Pak, kalau gitu kenapa kita harus berdoa, Pak? Ada banyak hal, ada 5 hal, tapi 2 saja. Kenapa kita harus berdoa? Sebab doa itu membuat Allah bekerja. Doa itu membuat Allah bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan melalui doa. Ya, maka dia percaya kepada dia, maka dia pasti bertindak. Dengar baik. Ketika Nehemia, dia membangun tembok kota Yerusalem dengan rakyatnya, membangun tembok kota Yerusalem di sekeliling tembok kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang membangun, tiba-tiba musuh itu datang menyerang. Ya, jadi mereka itu membangun sambil berperang. Tangan kanan pegang alat perang, tangan kiri pegang alat bangunan. Nehemia 4 ayat 17. Nehemia 4 ayat 17, yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nah, kita lihat, ya, mereka sedang membangun, tiba-tiba musuh menyerang. Jadi mereka itu membangun sambil berperang. Tangan kanan pegang alat perang, tangan kiri pegang alat bangunan. Secara akal manusia, tidak mungkin selesai bangunan itu. Tapi ketika mereka berdoa, sehingga membuat Allah itu bekerja, Allah bertindak. Kita lihat di Nehemia 4 ayat 9. Nehemia 4 ayat 9. Nehemia 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ketika mereka berdoa, ya, sehingga membuat Allah itu bekerja. Ketika mereka berdoa sehingga membuat Allah bertindak, apa yang terjadi? Arah tembok itu selesai atau tidak? Kalau selesai berapa lama? Nehemia 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Itu tembok itu selesai hanya dalam waktu 52 hari saja. Luar biasa. Secara manusia tidak mungkin selesai. Bagaimana membangun sambil berperang? Orang bangun aja sampai tidak berperang. Tanya mandor berapa lama nih? Oh, 3 bulan. Bisa-bisa sampai 6 bulan itu tidak pakai berperang.
apalagi pakai berperang. Bisa-bisa tidak selesai. Tapi ketika mereka berdoa sehingga membuat Allah itu bekerja bertindak, mereka bisa menyelesaikan hanya waktu 52 hari saja. Amin. Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus kerjakan dalam waktu 10 tahun. Segala sesuatu yang harus kita selesaikan dalam waktu 10 tahun. Tapi dengan kita berdoa sehingga membuat Allah bekerja bertindak, dapat kita selesaikan dalam waktu 1 minggu saja. Amin. 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 Yang kedua, ya, kenapa kita harus berdoa? Sebab yang kedua, kita berdoa, ya, kita berdoa itu memberikan kita petunjuk. Yeremia 33 ayat 3. Doa itu memberikan kita petunjuk. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan menunjukkan, memberitahukan kepadamu, akan menunjukkan hal-hal yang besar dan sangat luar biasa. Saudara, kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, kita berdoa karena supaya kita diberikan petunjuk oleh Tuhan. Martin Luther berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Kenapa? Sebab dia tahu, semakin dia sibuk, semakin dia banyak membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, ya, yang dia dapatkan dari doa, ya, karena ketidakmampuannya, karena keterbatasannya. Sekali lagi, Martin Luther berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Banyak orang semakin sibuk, semakin tidak berdoa. Ya, ini Martin Luther berkata, semakin saya sibuk, semakin saya banyak berdoa. Kenapa? Sebab semakin dia sibuk, dia tahu, semakin dia sibuk, semakin dia banyak membutuhkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang dia bisa dapatkan dari doa. Ya, yang karena ketidakmampuannya, karena terbatasannya. Segala sesuatu yang kita harus kerjakan dalam waktu 1 tahun, dapat kita kerjakan dengan petunjuk Tuhan, dapat kita kerjakan dalam waktu 1 hari saja. Amin. Amin. Segala sesuatu yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, dengan petunjuk Tuhan, dapat kita selesaikan dalam waktu 1 hari saja. Itu sebabnya saya mau beritahu, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin mendapatkan berkat mujizat yang luar biasa dari Tuhan, sama seperti Hizkia, ya, umur panjang, diberikan jalan keluar dari setiap masalah, ya, dan juga dipagari pagar kemuliaan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Yang terakhir, kita lihat yang ketiga, ya, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Langkah apa yang dilakukan oleh Hizkia? Sehingga mendapatkan berkat yang luar biasa, umurnya diperpanjang 15 tahun, ya, lalu diluputkan, lepaskan dari musuh besarnya itu Raja Asyur, dan juga diberi pagar kemuliaan oleh Tuhan. Yang ketiga, Hizkia dengan semangatnya, ya, walaupun dia sudah divonis oleh Tuhan, ya, bahwa dia harus mati, tapi dia tidak hilang semangat. Semangatnya luar biasa. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia mencari Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan dengan segenap hati. Semangatnya luar biasa. Itu sebabnya saya beritahu, kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang sama seperti Hizkia, ya, berkat yang luar biasa, yaitu umur panjang, ya, diberikan kelepasan dari setiap masalah dan dipagari pagar kemuliaan Tuhan. Dengar baik, ya, bahwa saudara harus punya semangat yang luar biasa. Amin. Karena Amsal 18 ayat 14 berkata, saya minta tim musik. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang memiliki semangat akan dapat menanggung penderitaannya. Ada 2 orang punya penyakit yang sama, stadium yang sama, sakit parah, ya, punya stadium yang sama. Yang satu punya semangat hidup, tapi yang satu tidak punya semangat hidup. Yang punya semangat hidup dia selalu mencari Tuhan, dia memuji Tuhan. Yang punya semangat hidup ini akhirnya hidup, yang tidak punya semangat hidup mati. Ya. Orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Amin. Amin. Catat baik-baik. Kadangkala bukan persoalan saudara itu yang terlalu besar. Kadangkala bukan karena masalah saudara itu yang besar atau yang berat. Tapi kenapa kok saudara jatuh dan kalah? Ya. Bukan karena masalah saudara itu yang besar, bukan karena persoalan-persoalan yang berat, tapi masalah saudara kehilangan semangat, sudah tidak punya semangat lagi. Kadangkala bukan, ya, masalahmu yang besar itu yang menghancurkan segalanya. Kadangkala bukan persoalanmu, ya, yang terlalu berat sehingga menghancurkan segala-galanya. Tapi karena kau sudah kehilangan semangat, tidak punya semangat lagi, sehingga itu menghancurkan segala-galanya.
Itu sebabnya, mari bangkit. Firman Tuhan berkata, ya orang yang tidak bersemangat, ya artinya orang yang tawar hati, maka kekuatannya kecil. Amsal 24 ayat 10 yang terakhir. Orang yang tidak bersemangat adalah orang yang tawar hati di dalam masa kesesakan, kecil kekuatannya. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kalau engkau tidak ketika sudah mengalami masalah persoalan, sudah tawar hati, tidak punya semangat, kekuatanmu kecil. Tapi ketika masalah itu datang, persoalan itu datang, saudara tetap punya semangat di dalam Tuhan, kekuatanmu besar. Saudara dengar baik. Ya, ada 3 langkah yang Hizkia lakukan sehingga Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia sudah divonis mati oleh Tuhan. Yang vonis bukan dokter. Yang vonis itu ada Tuhan sendiri. Kalau yang vonis dokter masih ada Tuhan. Tapi ini yang vonis Tuhan sendiri, vonis mati. Tapi gila dia datang sama Tuhan. Dia mohon belas kasihan, dia berdoa sama Tuhan Senapati. Akhirnya ada saudara, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Umurnya diperpanjang oleh Tuhan 15 tahun. Dia dilepaskan dari musuh besarnya itu Raja Asyur, dan dia diberi pagar kemuliaan oleh Tuhan. Itu sebabnya dengar baik Bapak Ibu. Untuk kita bisa mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan, mujizat yang besar dari Tuhan. Dengar baik. Kita harus sungguh-sungguh seperti Hizkia. Dia punya hidup setia dengan Tuhan. Bukan hanya setia, dia hidup tulus. Kita harus sungguh-sungguh setia, tulus dalam beribadah melayani Tuhan. Dan bukan saja dia suka melakukan perbuatan baik. Yang kedua yang Hizkia lakukan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh segenap hati. Betapa penting doa itu, saudara. Ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh segenap hati, maka firman Tuhan berkata, Yesaya 65 ayat 24 berkata, sebelum engkau memanggil, aku sudah menjawab. Sebelum engkau berbicara, aku sudah mendengarkannya. Saudara dengar baik. Yang ketiga, jangan sampai hilang semangatmu. Ya, bukan masalahmu itu yang besar, bukan persoalanmu yang besar. Kenapa saudara kalah dan jatuh? Karena saudara sudah tidak punya semangat lagi, sudah kehilangan semangat. Bangkit bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar. Roh Kudus berkatakan firman kami. Kita yakin bahwa mujizat itu masih ada. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu masih ada. Ku pegang janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan ku berharap. Selama matahari bulan masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Roh Kudus mertekan setiap firman baik kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Kami hidup sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Kami hidup tulus dengan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kami harus sungguh-sungguh dalam kami berdoa Tuhan dengan segenap hati. Bahkan kami tetap memiliki semangat.
Nyatakan firman bagi kami Roh Kudus, mampukan kami melakukannya, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang sama seperti Hizkia dapatkan, yaitu mujizat yang luar biasa, umur panjang, dan juga diberikan kelepasan di setiap masalah, bahkan dipagari oleh pagar kemuliaan Allah. Berkati setiap jemaatmu dimanapun berada, yang sakit jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mulai kebenaran firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh imannya dibangkitkan, mereka juga mendapatkan mujizat dari Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, ketika masalah itu belum datang, persoalan itu datang, kami membuat investasi rohani, kami menabung secara rohani. Bukan setelah masalah itu datang, persoalan itu datang, baru kami membuat tabungan secara rohani, baru kami menabung secara rohani. Tapi sebelum masalah itu datang, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menabung secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, apapun pergumulan jemaatmu, mujizat masih ada, mujizat tetap ada. Jangan dan pulihkan mereka Tuhan. Yang mana lemah, bangkitkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kemuliaan bagi nama Tuhan, tempat yang maha tinggi. Katakan bersama saya, sama-sama. Amin. Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempatmu. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada Tuhan sampai Amin. sekarang. Mujizat-Mu tetap ada sampai sekarang. Karena Ibrani 13 ayat 8, Tuhan kami, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yes. Dahulu, sekarang, setiap saat sampai selama-lamanya. Anugerahnya, mujizatnya, kesembuhannya tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, sekarang, setiap saat sampai selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami ibadah kami dari sore hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar Tuhan kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamaatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi semua umat-Mu yang dalam banyak pergumulan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua umat-Mu jemaat Tuhan. Iman kami ditambah-tambahkan. Kami boleh menerima mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Berkati setiap jemaat El Roy dimanapun berada. Semua yang hadir bersama kami. Yang sudah menopang pelayanan ini kembali kali lipat ganda, berkanda. Berkati setiap tim musik bersama WL, memberkati dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak Duga, terima kasih. Setiap program-program PDL Roy, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Yesus Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan PDL Roy Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan.
yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan penghiburan kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin.